Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Bapak dan Ibu pengelola jurnal. Perkenalkan, saya Nijam Akbar, staf dari Open Journal Times. Fokus kalian saya meliputi sistem OJS, OMP, dan ePrints, serta solusi terkait berbagai permasalahan indexing di OJS Anda. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan secara detail mengenai tata cara pemasangan dan penggunaan salah satu produk terbaik kami, yaitu tema Nobel. Baik, berikut adalah cara bagaimana pemasangan OJT Control Panel beserta pemasangan temanya. Baik, sebelum memasukkan plugin Open Journal Themes, Bapak Ibu harus mencek dulu untuk versi OJS yang dipakai. Bagaimana caranya? Sebelum itu harus login sebagai admin, ke dashboard, lalu ke administration. Lalu di sini ada yang bernama System Information. Bisa diklik saja View System Information. Lalu di sini akan terlihat version history dari OJS Bapak Ibu. Nah, bisa dipastikan bahwa ini adalah versi 3.4. Maka nantinya kita akan mendownload plugin-plugin yang ada di version 3.4. Harus disesuaikan begitu. Oke, lanjut. Bagaimana cara memasukkan pluginnya? Pertama, kita harus ke bagian depan dulu. Terus ke bagian setting, ada di bagian website. Lalu ke arah plugin. Lalu bisa upload new plugin. Nah, dari mana kita mendapatkan plugin ini? Bapak Ibu bisa masuk ke bagian OJT Control Panel. Bisa cari saja OJT Control Panel dan akan timbul di bagian atas sini. Nah, lanjut. Bisa diklik. Nah, setelah itu bisa lihat di bagian how to install ini ada beberapa versi. Seperti versi 3.2 atau OJS 3.3, bisa klik link di bawah ini. Dan untuk OJS 3.4 dan OJS 3.5, bisa klik link di bawah ini. Jadi harap diperhatikan untuk pluginnya apakah dia versi 3.3 atau 3.4 atau 3.5. Karena kita memakai OJS 3.4, maka kita akan mengklik bagian ini. Setelah itu kita save saja langsung. Kita control ya. Oke. Baik, setelah di-download, kita bisa kembali ke jurnal kita. Kita upload file, lalu masukkan OJT Control Panel. Oke, setelah itu lalu save. Dan OJT Panel sudah terinstall di OJS kita. Lalu refresh saja jika ingin menampilkannya. Kita refresh, lalu kita cari OJT. Baik, saat ini OJT Control Panel sudah ada di OJS kita. Jangan lupa untuk di-enable. Dicentang di sebelah kanan sini. Oke, setelah itu lalu refresh lagi. Setelah di-refresh, maka di sini akan ada OJT Control Panel. Tekan saja di OJT panelnya, maka di sini Bapak Ibu bisa menampilkan oke. Baik, setelah itu bisa menuju ke product gallery. Lalu di sini bisa menampilkan apa saja yang Bapak Ibu sudah beli. Contoh, karena kita membeli Nobel Themes, maka kita install. Bagaimana cara memasukkannya? Bapak Ibu bisa login ke akun yang Bapak Ibu beli. Setelah membeli dari sini, maka akan timbul di bagian license keys. Seperti sini. Lalu masukkan saja license key-nya ke bagian sini. Pencet install dan yes. Baik, lalu yang kedua adalah editorial pick. Maka
maka kita cari saja editorial pick-nya di sini. Lalu kita copy kembali license key yang ada. Baik, setelah itu bisa dilihat dalam sini bahwa untuk tema dan editorial pick-nya sudah terinstall di OJT control panel kita. Lalu bagaimana cara menghidupkannya? Yaitu kita tinggal enable saja untuk Noble dan editorial pick ini. Setelah itu kita kembali ke jurnal kita, bisa dipencet bagian atas ini tadi. Lalu kembali ke bagian dashboard, menuju ke bagian website. Lalu di bagian themes, kita bisa memilih Noble Themes Plugin. Maka setelah kita men-save ini, maka untuk tema-tema lainnya dan akan berubah seperti ini. Baik, setelah ini sudah berarti Anda sudah memakai OJT Control Panel. Oke, lanjut. Bagaimana caranya kita memasang beberapa hal, yaitu yang ada di OJT Noble. Nah, di sini langsung saja saya tarik ke sini dulu. Bapak Ibu bisa melihat tutorialnya di bagian sini. Sebelumnya untuk sampai di sini Bapak Ibu bisa login terlebih dahulu ke akunnya dan bisa ketikkan saja DOCS di sini. Maka di sini akan tampil beberapa tutorial-tutorial, entah itu berupa plugin, submission, publication, indexing, dan optimisasi lainnya. Karena kita ingin mencari Noble, tulis saja Noble di sini. Maka ada Noble OJT Themes. Baik, untuk OJT Control Panel-nya sudah kita hidupkan. Baik, setelah hidup semuanya, maka kita akan kembali lagi ke Noble, ke jurnal kita. Jadi di sini saya sudah ada memasukkan beberapa isi seperti about journal, current, habis itu ada current issue dan beberapa artikel sebagai contoh. Jadi lanjut di sini kita akan menambahkan logo di bagian Noble sini. Pertama, kita ke bagian admin, ke bagian dashboard, lalu pilih ke bagian website. Setelah itu lanjut ke bagian setup. Mohon maaf, di bagian sini. Di sini ada logo. Nah, kita tinggal upload saja logo yang kita punya, contoh seperti ini. Dan beri nama logo. Lalu jangan lupa di save. Maka akan tampil logo di atas jurnal kita seperti ini. Nah, dia akan otomatis tampil di bagian sebelah kiri. Oke, baik. Setelah logo kita pasang, lanjut kita ke bagian footer di bawah sini. Bisa Anda masukkan di sebelah sini, cari saja template footer. Kita ke bawah, lalu ada template yang namanya footer. Sini, nomor 8. Bisa masukkan aja source code-nya ini. Tinggal diklik saja, di copy. Lalu ke bagian jurnal kita lagi, yaitu page footer sini, dan tempelkan saja, paste di sini. Jadi sisanya tinggal dicocokkan saja Bapak Ibu, seperti tempatnya di mana, kontak infonya bagaimana, dan logonya bagaimana, tinggal diupload saja. Lalu pencet save. Maka secara otomatis jurnal kita akan ada footer seperti ini. Nah, akan otomatis seperti ini.
Jadi bisa diganti addressnya, kontak infonya, terus logonya, serta di bawah ini bisa disesuaikan di bagian footer ini. Baik, selanjutnya bagaimana caranya menampilkan icon di navigasi seperti jurnal demo ini. Nah, baik, untuk ini saya akan arahkan bagaimana caranya mengatur di navigasi. Login sebagai admin, lalu ke dashboard, lalu cari di website, ke bagian setup yang bagian atas ini, lalu pencet navigation. Di sini kita masih belum ada home, berarti kita tambahkan dulu home ini. Tambahkan home dengan title home. Saya ambil home ini di sini. Bapak Ibu nanti bisa menambahkan home ini ada di tutorial di bagian sini. Oke, ini di bagian navigation ini bisa dipilih seperti ada home, ada current, dan archive. Contoh saya ingin mengambil home, saya ada tulis di bagian sini. Di sini ada home. Di sini ada home, saya ambil seperti ini dan saya save. Maka nanti di bagian navigasi ada icon seperti tombol home seperti ini. Baik, sisanya tinggal dimasukkan saja seperti biasa. Contoh, saya mengambil di Noble ada current, tinggal edit saja di current. Seperti ini. Oke. Seperti current, saya ambil current ini. Lalu tinggal masukkan saja, paste saja di sini. Dan pastikan apakah sudah sesuai dengan template yang ada. Oke, bisa save. Oke, baik, di sini sudah kita setting semua. Maka kita bisa lihat langsung di bagian depan. Kita tinggal refresh saja. Nah, baik. Maka semua icon yang sudah kita isi tadi akan tampil di bagian atas ini. Jadi Bapak Ibu juga bisa pilih beberapa icon, sudah ada kami list di bagian navigasi sini seperti register, login, home, current, dan lain-lain. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian sidebar menu. Nah, untuk sidebar menu ini Bapak Ibu bisa login sebagai admin dulu, lalu ke bagian website, setelah itu ke plugins, ke bagian search, lalu tulis saja custom. Di sini ada custom block manager. Nah, Bapak Ibu juga bisa aktifkan terdahulu untuk ini, di enable. Baik. Setelah itu kita bisa langsung manage custom block. Selanjutnya itu kita add block saja. Nah, bagaimana cara pengisian add block sini? Kami juga sudah ada menyediakan tutorial di bagian sini. Tinggal tulis saja sidebar menu. Oke. Jadi bagaimana caranya menggunakan sidebar menu? Yaitu Bapak Ibu tinggal copy aja bagian sini, lalu dipaste. Saya tutup dulu ini. Lalu apakah isi kontennya? Bapak Ibu juga bisa langsung copy saja kode yang sudah kami berikan. Seperti ini. Dan paste di bagian editorial sini. Paste saja source code-nya dan tinggal save. Jadi Bapak Ibu juga bisa mengarahkan linknya kemana, seperti author guidelines, mau diarahkan linknya kemana dan ingin diisi apa. Dan Bapak Ibu juga bisa mengganti sesuai yang Bapak Ibu inginkan. Kita tinggal save saja di sini karena saya memakai template. Setelah ditambahkan,
Jangan lupa kita ke bagian Appearance Journal. Kita refresh. Lalu ke bagian Setup. Lalu Get Sidebar Menu. Jangan lupa di-on-kan, lalu save. Maka secara otomatis akan tampil di bagian sebelah kanan seperti ini. Nah, dia akan secara otomatis seperti ini. Terus bagaimana kita cara melink misalnya sebuah author atau sebuah yang mengunjungi ingin melihat author guidelines-nya bagaimana gitu. Nah, kita tinggalkan linknya saja, kita tinggal ganti saja linknya di bagian sini. Kita kembali lagi ke plugins. Setelah itu ke custom block. Kita manage dulu. Custom block, edit. Lalu Bapak Ibu tinggal mengganti link yang mengarahkan ke bagian set itu. Setelah itu bagaimana caranya misalnya fokus and scope, kan karena kita masih belum buat kan. Jadi dengan itu saya bisa menyarankan Bapak Ibu juga bisa mencari yaitu stick page. Static page. Nah, Bapak Ibu juga bisa menghidupkan di sini. Lalu edit. Misalnya kita ingin menambahkan focus and scope. Focus and scope. Kita tambahkan saja seperti biasa. Saya ingin menambahkan contoh seperti ini. Focus and scope. Anggap saja focus and scope ini. Kita tinggal save. Lalu kita tinggal copy link ini, copy link address ini ke bagian custom block tadi. Contoh, plugin, ke custom block lagi. Kita ke manage, ke sidebar menu, edit, ke focus and scope. Kita copy saja URL yang kita punya tadi menjadi seperti ini. Maka kita save dan kita save. Oke, sudah saat ini kita coba di bagian depan. Nah, saat misalnya author atau pengunjung mencari focus and scope, maka dia akan diarahkan ke site yang kita isi tadi. Secara simpelnya memang begitu. Jadi untuk semuanya Bapak Ibu juga bisa atur di bagian sidebar menu sini, custom block dan edit. Jadi bisa Bapak atur di bagian sini. Oke, untuk sidebar menu mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan, tinggal tambahkan saja menurut template Bapak Ibu. Nah, jadi bisa disesuaikan. Baik. Setelah semuanya, misalnya Bapak Ibu ingin mengganti warna seperti warna di bagian sini, lalu di bagian tulisan, Bapak Ibu juga bisa mengarahkan ke dashboard, ke website, lalu tinggal scroll saja ke bawah, bisa memilih warna apa. Contoh saya ingin memilih warna hijau, lalu dengan tulisan warna biru. Maka tinggal save. Setelah dari situ kita akan lihat, maka secara otomatis jurnal kita akan berubah warna seperti ini. Dan tulisan birunya ada di bagian sini. Contoh kita masuk ke bagian sini. Seperti artikel, keyword, dan lain-lain akan mengikuti warna biru. Nah, seperti ini. Terus lanjut bagaimana caranya untuk memasukkan gambar indexing atau logo-logo indexing. Nah, seperti di bagian sini ada terlihat indexing. Pertama kita login sebagai admin lagi dan kembali ke dashboard. Lalu bisa ke website, menuju plugin, dan kita tuliskan saja custom block seperti tadi.
lalu ke manage, kita tambahkan add block. Di sini Bapak Ibu juga bisa mencari template untuk indexing. Kita tulis saja indexing logo di bawah sini. Oke, di sini yaitu indexing logo. Pertama kita masukkan dulu seperti tutorial ini, kita masukkan indexing by. Tunjukkan sini, saya izin masukkan dulu. Lalu ambil source code ini. Setelah itu kita paste di bagian source code sini, tinggal paste saja. Baik, cara memasukkannya yaitu tinggal masuk saja, tinggal tambahkan lagi, tinggal upload browser image. Misalnya ingin memasukkan crossref, saya tinggal open saja, lalu save. Setelah itu kita sambung lagi, memasukkan yang lain, tinggal upload lagi. Seperti contoh kita masukkan Scopus, tinggal save. Lalu yang lainnya, Sinta. Garuda. Oke, contoh seperti ini ya. Kita akan lanjut save. Setelah di save, Bapak Ibu jangan lupa untuk menghidupkan custom block di sini. Kita harus refresh dulu di sini. Maka ada tulisan index by. Kita pencet save saja. Baik. Setelah itu kita bisa lihat apakah muncul di sebelah kanan. Baik, seperti ini. Dan Bapak Ibu juga bisa mengcustom beberapa ini agar terlihat seperti ini. Bisa dikecilkan atau diperbesar. Contoh misalnya saya ingin memperbesarnya. Kita bisa ke bagian setting sini, ke plugin, lalu ke custom, index by sini. Oke, seperti ini. Contoh seperti ini. Tinggal masukkan saja. Otomatis seperti ini. Contoh. Kita save. Lanjut ke Noble. Baik, selanjutnya kita akan menambahkan artikel template seperti ini. Oke. Untuk itu, kita login lagi sebagai admin. Masuk ke website, ke plugin, lalu ke custom block lagi. Ke custom block ini. Lalu kita tambahkan add block, lalu ke artikel template di bagian sini. Tulis saja artikel. Ini adalah artikel template. Jadi bisa tambahkan artikel template yang ini. Maaf, yang ini. Artikel template di sini. Saya tutup dulu. Lalu isinya bisa copy di bagian sini. Tinggal tambahkan saja. Nah, baik. Untuk bagian ini Bapak Ibu juga bisa mengarahkan ke template Bapak Ibu yang ada. Misalnya kita tambahkan sini. Misalnya di bagian sini mungkin ingin diarahkan kemana juga bisa disambungkan ke sini, ditambahkan ke sini. Misalnya kita mau ke docx atau ke PDF, bisa ditambahkan URL-nya di bagian sini. Contoh kita misalnya
artikel template saya ada di bagian sini. Oke, kita tinggal save saja. Sudah ada di sini. Kita refresh ke appearance, lalu ke setup, dan jangan lupa nyalakan artikel template. Yaitu save. Maka jurnal Bapak Ibu akan tampil seperti ini. Di sini ada artikel template. Baik, lanjut bagaimana caranya menambahkan bagian analitik. Nah, sebelum itu Bapak Ibu harus memiliki untuk visitor ini bisa login ke bagian sini, yaitu flag counter. Nah, setelah Bapak Ibu mendapatkan flag counter ini, isikan email. Maka Bapak Ibu akan mendapatkan kode seperti ini. Nah, setelah itu bisa di copy dan lain-lain. Dan agar bisa seperti ini, kita lanjut. Pertama, Bapak Ibu harus login sebagai admin dashboard, lalu ke website, ke plugins, lalu ke custom block lagi, lalu add. Oke, bisa tambahkan ini. Contoh saya sudah ada template yang sudah saya punya. Tinggal copy aja di bagian sini lalu paste. Nah, di sini kita akan mendapatkan beberapa visitor, start counter dan lain-lain. Tinggal save saja. Lalu jangan lupa di refresh ke appearance, ke setup, lalu di sini ada analitik. Saya hidupkan dan save. Oke, kita coba bagian sini, lalu akan timbul seperti ini. Kenapa bagian? Nah, maka akan jadi seperti ini. Oke, terus bagaimana caranya agar tampilan kita seperti ini? Ada animasinya seperti ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu juga bisa ke bagian admin, lalu ke Ojtr Control Panel, dan jangan lupa untuk editorial pick-nya di on kan, di-enable-kan. Lalu kembali ke editorial pick, kita ke setting, kita ke hook setting. Jangan lupa untuk mengaktifkan display as card di sini. Kita save. Lalu ke dashboard. Kita select isu. Kita inginkan isu yang mana ingin ditampilkan seperti ini. Saya isu pertama, lalu jangan lupa kita pilih yang mana saja yang ingin ditampilkan sebagai animasi gitu. Kita tinggal pilih saja seperti ini. Oke, baik. Baik, untuk di sini sudah kita hidupkan, lalu kita kembali lagi ke dashboard. Lalu di bagian website jangan lupa untuk dihidupkan di bagian editorial pick ini. Nah, untuk ini kita buat yes. Lalu kita save. Setelah itu kita kembali ke setup. Lalu jangan lupa untuk menghidupkan editorial pick di sini. Kita hidupkan dan pencet save. Setelah semuanya selesai, bisa kita lihat lagi kembali ke bagian setting. Maka akan timbul seperti ini. Bagaimana jika Bapak Ibu tidak ada gambar di bagian artikelnya atau dan lain-lainnya? Nah, untuk itu Bapak Ibu juga bisa menceknya di bagian dashboard. Lalu ke bagian submission yang sudah diisi, contohnya bisa kembali ke view.
bagian publication sini, lalu digales di bagian isu sini. Nah, Bapak Ibu juga bisa menambahkan cover image di bagian sini, contoh di sini. Setelah dimasukkan, jangan lupa di save, maka akan timbul gambar seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat dan bisa ditaruh banyak juga. Jadi Bapak Ibu bisa men-select seperti ini. Oke, baik, mungkin itu saja tutorialnya dari saya. Jika ada kurang, salah mohon maaf. Seperti current issue, application, author guideline, indexing, record template, visitor, dan lain-lain. Bisa disesuaikan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Salah hilang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.